Pak Fuad, kembali ini saya ke Pak Fuad nih. Tadi saya sepakat sama Dipo bahwa oke, katakanlah singkirkan indeks harga yang kita tahu kita dikeluarkan dari MSCI dan lain-lain, kurang kredibel lah, oke lah. Saya tapi sepakat juga dengan Dipo bahwa kalau soal nilai tukar ini Pak Fuad, kita nggak bisa main-main. Selain konsekuensinya juga berdampak langsung, tapi itu juga menurut saya sepakat bahwa itu mencerminkan fundamental. Teori kuno Pak Fuad lebih pintar dari saya. Beliau ini dari tahun 74 sudah lulus UGM dan saya tanya tadi ijazahnya asli ya Pak? Ijazahnya asli katanya. Yang satunya dia nggak tahu. Pak Fuad saya tanya, kalau yang satunya itu asli nggak Pak? Oh saya nggak tahu kata dia kan gitu kan. Ya benar jawabannya kan. Tapi begini, nggak ikutan. Nah, ya kan? Tapi begini Pak Fuad. Pak Fuad lama berkecimpung di dunia ekonomi Indonesia sebagai menteri, sebagai dirjen dan lain-lain. Pak Fuad pasti setuju dengan teori kuno bahwa nilai tukar itu setidaknya tiga lah yang membentuk. Pertama, ya saya sepakat geopolitik, eksternal begitu kan. Tapi ada internalnya juga. Internal tadi seperti dijelaskan Dipo soal fiskal yang berat kita itu kan. Utang kita jatuh tempo pokoknya 833 triliun dan lain. Dan satu lagi faktor trust. Itu juga secara psikologi mempengaruhi karena saya yakin Pak Fuad paham walaupun ekonomi itu ilmu pasti tapi ada ilmu nujumnya juga. Ini kan soal kepercayaan. Nah, Anda bagaimana ngelihat yang dua inilah ya, kalau geopolitik kita nggak bisa kontrol kan. Yang dalam negeri dan soal kepercayaan pasar ini bagaimana atau kepercayaan masyarakat bagaimana? Pak Fuad, silakan Pak. Makasih Pak. Begini, saya lebih basic lagi nih ya. Kalau dolar itu ada pasarnya memang dan sekarang kan sudah menjadi perdagangan uang. Tadinya kan uang kan cuma alat-alat pembayaran aja. Sekarang kan nilai perdagangan mata uang itu lebih besar daripada nilai perdagangan barang dan jasa. Jadi udah jadikan barang dagangan. Udah satu penyimpangannya seperti itu, udah luar biasa. Tapi uang itu sebetulnya ditentukan oleh supply and demand. Kalau memang yang butuh lagi banyak gitu ya, kembali ke basic itu teori gitu. Butuhnya banyak, persediaannya kurang ya, otomatis dolarnya naik harganya dan sebagainya dan sebaliknya gitu. Tapi ada faktor juga yang ya kalau bahasa ekonomi apa ceteris paribus gitu ya, yang bisa lain. Misalnya apa? Ada pengompor-pengompor. Ini dolar bulan depan nanti bakal sekian, dolar bulan depan bakal sekian. Itu orang otomatis akan nyari dolar. Karena udah mulai dikompor dulu. Seperti kita lah, kayak ibu-ibu aja gini. Mas sekarang masih segram berapa? 3.000 apa berapa ya? Saya lupa. 2,7 emas 2,7. Nanti mau naik lagi loh, ini bakal naik lagi. Wah cepetan beli dah sebelum ini gitu kan. Nah, kan nggak bertentangan dengan teori supply and demand. Katanya kalau harganya naik, kurang permintaannya kan. Ya seperti itu. Jadi ada faktor-faktor yang non ekonomi sebetulnya. Jadi kayak takut-takutin. Tapi beda dengan saham. Kalau saham itu prinsipnya juga kita kembalikan ke prinsipnya dulu. Saham itu adalah sebetulnya kalau mau dijual benar kan refleksi daripada perusahaan. Tapi kadang-kadang enggak tuh. Nggak ada apa-apa tuh perusahaannya lagi biasa-biasa aja normal, tahu-tahu harganya kayak skyrocketing. Itu karena ada pemain-pemain juga. Makanya saya pikir terus terang aja, biarin aja lah yang untung dia juga, yang rugi dia juga, biarin perusahaannya tuh begitu-begitu juga. Perusahaannya kan normal. Ya kan? Kalau lagi ini ya sebenarnya ada kepada masyarakat, kepada rakyat perusahaannya jualannya segitu, pekerjaannya begitu juga. Tapi tidak jomplang kayak begitu naik turun. Itu kan orang yang mau jual-jual beli saham. Makanya saya bilang, udahlah kalau untung dia, yang rugi dia, kita jangan campur tangan dah, biarin aja. Saya bilang gitu kan. Itu berbedanya dengan saham. Kalau rupiah memang terpuruk kita ya, artinya dalam arti kursnya. Tapi ya saya rasanya India lebih jelek lagi ya, India lebih jelek setahu saya kan. Lebih buruk daripada kita. Tapi itu biasa bulan depan mungkin berbalik lagi yang Thailand atau yang Filipina seperti itulah begitu. Tapi yang penting kita ada upaya-upaya terus perbaikan. Pemerintah misalnya sudah perbaikan tadi dari defisit tadi kata Mas Dipo dari 0,9 sekarang sudah 0,6. Kan luar biasa itu.
luar biasa perbaikannya dalam mengendalikan defisit gitu loh. Aja ada usaha perbaikan. Nah kalau revisi kebijakan, memang ini dikritik tadi oleh Mas Dipo. Ada benarnya, tapi ada juga masalah kalau kebijakan itu perlu selalu diwaspadai. Apalagi di pemerintahan ini yang ada perubahannya itu agak drastis ya, mau ke pasal 33. Dievaluasi, kalau nggak dievaluasi, tidak ada perjanjian dievaluasi, nanti takutnya ada sesuatu memang. Jadi perlu dievaluasi itu kebijakan supaya betul-betul update sesuai dengan keadaannya gitu loh. Jadi ada bagusnya juga gitu kan. Tapi yang penting saya cuma ingin menghimbau agar semua kita rakyat Indonesia benar-benar yang menyintai kedaulatan rakyat kembali ke tangannya rakyat adalah harus memang mendukung kebijakannya presiden sekarang ini. Karena ini adalah untuk penegakan pasal 33. Itu yang sudah berpuluh-puluh tahun yang mereka itu ya gitu aja ketawa aja selamanya. Dan ini mulai sudah negeri ini sudah terus terang aja sudah tidak ada wibawanya. Kalau nggak digalakin kayak gitu, orang udah nyolongin di mana-mana ya, di ilegalnya di hutan lindung di mana yang nggak hutan lindung udah banjir di mana-mana. Nanti ketahuan nanti juga akan diputihkan ada teman kita lah kira-kira di dalam kan begitu. Nanti jadi udah luar biasa. Dan rakyat itu sudah kayak bengong aja melihat keadaan kayak gini. Makanya ini perlu diambil tindakan. Nah, pengambil tindakan seperti ini sebetulnya belum tentu merugikan perusahaan-perusahaan. Kalau sekarang ini indeks akan begini, rupiah kan begini. Ya belum tentu juga sebenarnya gue balik lagi pasar emang dari dulu begitu. Saya udah pengalaman dari tahun 98 segala macam begitu aja lah pasar itu. Belum tentu dirugikan mereka pemilik-pemiliknya itu. Karena apa? Mungkin kalau udah ada kebanjiran, ada apa, ya tanggung jawabnya berarti udah pemerintah karena udah milik pemerintah. Kita cuman kayak tukang upah pungut aja kayak minyak kan. Minyak apa? Mereka adalah dikasih 35%. Tapi ada persoalan minyak nggak ada kan? Nggak ada persoalan minyak dikuasai ini, ada macam-macam kan nggak ada. Minyak hanya semut aja sudah lancar. Nah kalau yang tambang-tambang segala macam dikuasai oleh pemerintah, yang swasta, ya kita udah dikasih 20% misalnya sahamnya ya. Udah kita sebagai pengelola tanggung jawabnya pemerintah, kita ongkang-ongkang aja lah dapat dividen kan lumayan. Kalau begitu. Tapi kalau sekarang ini kan udah nyerokin saja. Itu apa? Nyerok apa itu ya? Yang ngambilin begitu saja, gayanya petatang-petatang kayak orang kaya kayak begitu. Ya emang udah kaya sih, ya kan? Tapi kalau coba dipanggil pemerintah, dari dulu presiden ke presiden manggil. Aduh Pak, aduh pegang kepala rugi kami Pak hancur. Alah hancur apa duitnya udah di luar negeri, udah dibawa ke luar negeri. Bohong aja itu mereka itu. Yakin saya itu. Gak bisa, harus ditegakkan benar. Kalau minyak dapat berapa 35%, pantas sekarang mereka emang bisa rugi luar biasa. Ini ngambilin aja dari tanah. Kalau mereka itu terus aja yang kaya, saya tidak sentimen dengan mereka orang kaya. Tapi kalau kayak Elon Musk pakai apa otak lah ya, siapa itu Mark Zuckerberg apa? Otak. Si siapa Bill Gates bisa pakai otak dan sekarang banyak yang lain-lain yang baru-baru, yang luar biasa. Yang kemarin apa itu yang perusahaan AI itu sampai 400 miliar. Ya, 400 miliar lebih kalah semuanya itu. Anak muda, keringat aja. 400 miliar itu 2 kali APBN kita setahun. Ya kan? Itu boleh. Ini orang-orang ini cuman tambang aja satpam juga bisa dikasih itu. Asal dikasih tambang satpam segala macam bisa itu. Nyerok-nyerokin aja nikel ini itu segala macam gitu kan. Ah, kalau mereka kayak Bill Gates segala macam itu kita appreciate. Betul ini menyebabkan Indonesia itu skyrocketing, naik. Cuman kayak begitu aja ngapain kita? Nah itulah yang saya perlukan orang yang berani. Dan saya kira Prabowo itu adalah berani. Mencoba mendobrak ini. Tapi untuk dobrak ini pada awalnya nih saya kata. Luar biasa itu tantangannya. Digertak. Gua turunin loh ininya. Gua rupiahnya gua bulan depan begini loh. Indeks sahamnya begini. Biarin aja kalau saya bilang. Udahlah. Biarin aja udah. Nanti juga akan balik lagi mereka perdagangannya mereka, duitnya mereka juga. Ya kan? Yang penting yang punya pemerintah
aman, tidak dicolongin oleh pajaknya segala macam. Jadi memang ini awalnya akan susah, tapi akan smooth kalau udah jalan. Terima kasih. Sepertinya Pak Fuad ini kurang pas jadi Komut Main ID. Cocoknya jadi Menko Perekonomian, minimal Menteri ESDM lah. Ya kan, gantiin Bahlil ya kan, gimana Pak? Ya kan, kalau ada tawaran seperti, iya saya kira.